Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwansyah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Ini menyangkut tentang geografi. Ya, geografi adalah studi ragam perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dalam sudut pandang kelingkungan kewilayahan dalam konteks ruangan. Adapun cabang ilmu dari geografi adalah meteorologi dan klimatologi, di mana ilmu ini membahas tentang atmosfer, yaitu di mana meteorologi dan klimatologi ini membahas tentang pola cuaca dan iklim terhadap manusia dan lingkungannya. Di Indonesia, badan yang mengamati cuaca dan iklim adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut dengan BMKG. Dalam mengamati fenomena-fenomena yang berkaitan tentang meteorologi dan klimatologi, BMKG menyediakan taman alat yang berisi berbagai alat pengamatan terhadap atmosfer. Oke, untuk itu pada video ini kita akan membahas lebih dalam terhadap alat-alat tersebut. Oke, alat-alat yang dimaksud adalah itu ada 15. Yang pertama adalah gun Bellani, kedua Campbell Stokes actinograph, termometer tanah, cup counter anemometer, open pan evaporimeter atau panci penguapan, sangkar alat meteorologi, psikrometer, pitch evaporimeter, anemometer, ASRS atau Automated Solar Radiation Station, penakar hujan otomatis tipe Hillman, alat ukur hujan tipe observatorium, ARWS atau Automatic Rainwater Station, dan High Volume Air Sampler atau HP Sampler. Itu semua adalah alat-alat yang bakal kita bahas. Alat yang pertama adalah gun Bellani. Gun Bellani merupakan alat non-recording. Alat ini digunakan untuk mengukur jumlah radiasi harian matahari yang jatuh di permukaan bumi. Adapun bagian-bagian alat ini yaitu pertama bola kaca, bola tembaga hitam atau blacknet cover sphere, ketiga tabung buret, aqueduct, dan tempat alat atau hosing. Adapun cara kerja alat ini adalah selama terjadi pencarahan radiasi oleh matahari, terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam ini. Panas hasil serapan tersebut digunakan untuk menguapkan aqueduct yang terdapat di dalamnya. Uap air yang dihasilkan masuk dalam recover karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret. Uap air akan mengembun dan akhirnya mengumpul dalam receiver. Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada receiver setelah dibalik dan mencatat jumlah air terkumpul pada dasar receiver setelah terjadi pengembunan selama 24 jam. Data jumlah radiasi harian dihitung dengan mencari selisih antara dua pencatat tersebut dikalikan dengan koefisien kalibrasi. Gun Bellani diamati jam 7 pagi waktu setempat dan menggunakan satuan kalori cm²/2 per menit. Terus kita lanjut yang kedua yaitu Campbell Stock. Campbell Stock merupakan alat recording di mana hasil pengukurannya dicatat dalam kias berupa jejak pembakaran oleh pemfokusan sinar matahari. Campbell Stock digunakan untuk mengukur lama matahari bersinar pada pengamatan agroklimat atau penggantian kias. Pengamatan dilakukan jam 18.00. Pemasangan kias jam 18.00 ini dengan asumsi bahwa kias dipasang sebelum matahari bersinar dan diangkat setelah matahari terbenam telah terpenuhi. Campbell Stokes terdiri dari 5 bagian utama: bola kaca pejal, terus tempat pias dan kertas pias, pusut penjepit bola kaca yang dilengkapi dengan skala derajat lintang, 3 buah sekrup penyangga untuk membuat peroleh posisi horizontal dan arah utara sebenarnya, dan papan skala untuk membaca pias atau Sunshine Scale. Adapun penggunaan papan skala untuk membaca pias ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah pias lengkung panjang, yaitu yang dipasang pada 15 Oktober sampai 28 atau 29 Februari bagian bumi selatan. Adapun bagian bumi utara dipasang pada tanggal 12 April sampai 2 September. Yang kedua adalah pias lengkung pendek, yaitu dipasang pada tanggal 12 April sampai 2 September bagian bumi selatan. Adapun bagian bumi utara dipasang pada tanggal 15 Oktober hingga 28 atau 29 Februari. Dan
Bias yang terakhir adalah bias lurus, dipasang pada tanggal 1 Maret sampai 11 April dan 3 September sampai 14 Oktober bagian bumi selatan ataupun bagian bumi utara. Adapun cara kerja pada alat ini yaitu saat matahari bersinar cerah, sinar matahari yang jatuh pada bola kaca akan difokuskan dan jatuh pada kertas pias. Pemfokusan itu akan membakar kertas pias. Pergerakan matahari dari timur ke barat atau karena adanya rotasi bumi akan menggeser pembakaran. Pada kertas pias saat pengamatan, yaitu pada jam sekitar 18.00 waktu setempat, pias diangkat dan diganti. Kemudian dibaca jejak pembakarannya dengan menggunakan papan skala untuk memperoleh data lama matahari bersinar. Adapun data yang akan dihasilkan itu adalah intensitas matahari yang dinyatakan dalam satuan jam atau persen. Terus kita lanjut ke alat yang ketiga adalah aktinograf, yaitu alat yang berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang jatuh pada bidang horizontal secara otomatis. Satuannya yaitu kalori per centimeter persegi. Adapun bagian-bagiannya dan cara kerjanya yaitu yang pertama adalah 2 strip bimetal hitam dan 2 strip bimetal putih melekat pada strip bimetal coupling. Kedua adalah bimetal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari. Strip bimetal hitam menyerap radiasi matahari. Dan yang ketiga adalah jadi apabila suhu naik maka bimetal strip hitam akan melengkung. Waktu pengamatan alat ini yaitu tiap jam 7 pagi. Oke, kita lanjut ke alat yang keempat yaitu termometer tanah. Termometer tanah digunakan untuk mengukur suhu tanah, di mana suhu tanah ini nantinya digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Data yang ditemukan adalah data suhu tanah pada kedalaman yang telah ditentukan. Kedalaman tanah yang diukur meliputi kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Termometer tanah ini terbagi dalam dua, yaitu termometer tanah gundul dan termometer tanah berumput. Termometer tanah berumput diasumsikan sebagai tanah yang bervegetasi, sedangkan tanah yang gundul diasumsikan sebagai tanah yang tidak bervegetasi. Adapun waktu pengamatannya untuk alat ini adalah 7.30, 13.30, dan 18.30 waktu setempat. Diamatinya sebanyak 3 kali. Oke, yang kelima adalah cup counter anemometer. Cup counter anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata angin pada ketinggian yang ditentukan. Kecepatan angin dihitung dalam satuan kilometer per jam. Cara perhitungan kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Adapun bagian-bagiannya yaitu cup anemometer dan counter anemometer. Cup anemometer berfungsi sebagai alat penggerak dan perkiraan kecepatan angin, sedangkan counter anemometer berfungsi sebagai pencatat kecepatan angin berdasarkan perputaran anemometer. Apabila angin datang, maka cup anemometer akan berputar. Kemudian dengan otomatis counter anemometer akan menghitung kecepatan dari angin yang ditangkap cup anemometer. Cup counter anemometer berkaitan dengan panci evaporasi, yang dimana anginnya akan mempengaruhi besarnya penguapan dalam satu hari. Umumnya yang digunakan adalah cup yang jari-jarinya berdiameter 2 cm. Terus alat yang keenam adalah open pan evaporimeter atau panci penguapan. Alat ini digunakan untuk mengukur daya penguapan lapisan udara dekat tanah. Evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air dalam panci. Satuan dasar alat evaporimeter adalah milimeter. Alat ini terdiri dari 4 bagian. Pertama adalah panci dari stainless dengan berdiameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Yang kedua adalah hoop gauge, yaitu alat pengukur tinggi permukaan dalam panci. Selanjutnya adalah steel well atau tempat hoop gauge dan sekaligus mencegah terjadinya gelombang saat pengukuran. Dan bagian yang terakhir adalah floating thermometer atau termometer apung atau termometer maksimum dan minimum air. Pengukuran jumlah evaporasi dilaksanakan 1 kali setiap hari, yaitu pada jam 7 waktu setempat. Pengukuran dilakukan
di dalam steel well yang terdapat lubang dan dasarnya untuk jalan masuk air. Jumlah air yang menguap dalam jangka waktu tertentu diukur menggunakan hook probe dengan merubah letak ujung jarum sampai menyentuh permukaan air. Pengamatan dilakukan dengan mencatat hasil pengukuran perubahan tinggi air pada panci penguapan, pencatatan kecepatan angin rata-rata dari cup counter anemometer, serta pencatatan jumlah curah hujan dari alat ukur hujan observatorium yang terpasang. Bila terjadi hujan dan masih mungkin dilakukan pengukuran, yaitu pengukuran tetap dilakukan dan perhitungannya menambahkan jumlah curah hujan yang terjadi dalam perhitungan selisih tinggi permukaan air. Adapun termometer apung, maksimum dan minimum berfungsi untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air pada panci penguapan yang terjadi selama 24 jam. Alat yang selanjutnya, yang ketujuh, adalah sangkar alat meteorologi. Sangkar meteorologi ini dibuat sebagai tempat alat meteorologi seperti psikrometer dan pitch evaporimeter yang dimaksudkan sebagai sampel dalam ruangan. Bentuk sangkar alat meteorologi ini yakni berventilasi, double jeruji yang mengalirkan udara masuk keluar. Sangkar ini dimaksudkan dapat menahan tiupan angin kencang, menghindari radiasi matahari, hindari tetesan air hujan, dan menghindari penjalaran radiasi suhu lokal, baik dari udara maupun tanah. Hal yang perlu diperhatikan adalah pintu sangkar menghadap utara atau selatan dan sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya. Alat yang selanjutnya adalah psikrometer. Psikrometer berfungsi sebagai alat pengukur suhu dan kelembaban udara dengan satuan derajat Celcius serta persen yang ditempatkan pada sangkar alat meteorologi. Psikrometer standar terdiri dari 4 buah bagian. Bagian yang pertama adalah termometer bola kering, yaitu termometer bola kering adalah yang menunjukkan atau mengukur suhu udara. Alat yang kedua adalah termometer bola basah, digunakan untuk mencari kelembaban udara dengan bantuan tabel. Oleh karena itu, bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslim yang selalu basah oleh air murni. Termometer bola kering dan basah diamati tiap jamnya pada setiap hari. Bagian alat yang ketiga adalah termometer maksimum, yaitu digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Bacaan yaitu pada jam 12.00 UTC atau jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan bagian alat yang terakhir adalah termometer minimum, yaitu digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pembacaan jam yaitu pada 00.00 UTC atau jam 08.00 waktu Indonesia Tengah. Terus alat yang ke-9 adalah pitch evaporimeter, yaitu seperti panci penguapan terbuka. Alat ini digunakan sebagai pengukur penguapan secara relatif yang diletakkan dalam sangkar meteorologi sebagai pengukur penguapan dari udara pada suatu ruangan. Pitch evaporimeter berupa pipa gelas berskala yang panjangnya 20 cm dan garis tengahnya 1,5 cm. Berisikan air, ujung bawah pipa gelas terbuka yang ditutupi oleh kertas filter berbentuk bulat dan penjepit oleh logam, dan ujung atasnya tertutup dan dilengkapi dengan tempat menggantung alat tersebut. Pembacaan dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada jam 7.30, 13.30, dan 17.30. Cara membaca seperti membaca termometer, hanya saja skala yang dibaca adalah skala pada pipa gelas yang bersinggungan dengan tinggi air di dalamnya. Alat yang ke-10 adalah anemometer, berfungsi sebagai pencatat arah dan kecepatan angin sesaat dengan satuan arah angin atau knots. 1 knots kira-kira 1,8 km per jam. Anemometer dipasang di atas penyangga dengan jarak 10 meter dari atas tanah. Adapun bagian-bagiannya terdiri dari mangkok anemometer dengan jari-jari 0,5 cm, 2 cm, 8 cm, dan 10 cm. Selain itu ada juga speedometer, skala Beaufort, dan tangkai pegangan tangan. Adapun cara kerjanya yaitu angin yang berhembus lalu menggerakkan kap anemometer dengan perputaran satu arah sehingga anemometer berupa motor yang terdapat dalam kumparan menghasilkan arus listrik yang menggerakkan jarum petunjuk skala. Pengamatan dilakukan setiap jam dan melihat jenis, jumlah, tinggi dasar, dan tinggi puncak awan, dan dihitung dengan kecepatan rata-rata harian. Selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Terus alat yang ke-11 adalah ASRS atau Automated Solar Radiation Station, yaitu alat instrumen yang digunakan untuk mengetahui intensitas radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang terbiaskan oleh atmosfer. Dan pengukuran radiasi mataharinya secara langsung dilakukan oleh sensor yang terdapat pada ASRS itu sendiri. Alat ini memiliki 2 sensor, yaitu sensor pyranometer
yang berfungsi mengukur intensitas atau besarnya radiasi matahari dalam sehari, dan variometer yang berfungsi mengukur radiasi langsung dalam satu hari. Pengamatan dilakukan setiap hari dengan mendapat data yang terkumpul dalam logger yang akan langsung dikirimkan setiap 10 menit sekali. Adapun cara kerjanya yaitu sinar radiasi matahari yang ditangkap oleh sensor pyranometer berkaitan dengan ASRS. Alat yang selanjutnya, yang ke-12, adalah penakar hujan otomatis tipe Hellman. Penakar hujan tipe Hellman ini mencatat intensitas curah hujan, tingkat ketebalannya. Penakar hujan otomatis tipe Hellman terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama adalah corong penakar dengan luas 200 cm persegi. Yang kedua adalah tabung dengan pelampung yang dihubungkan dengan pena. Yang ketiga adalah jam pemutar dan kertas pias. Yang keempat adalah pipa sifon untuk menentukan batas ketinggian air pada tabung pelampung 10 mm. Selanjutnya adalah panci penampung air hujan. Dan yang terakhir adalah bodi penakar. Alat ini dapat menghitung curah hujan yang terjadi dalam satu hari, yang dimulai dari tiap jam 7 waktu setempat. Di mana proses kerjanya adalah jika terjadi hujan, air masuk ke corong, kemudian air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung pena yang terhubung ke pelampung, sehingga pena merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Havel dan meresat pada posisi 0. Alat selanjutnya adalah alat ukur hujan observatorium. Penakar hujan observatorium merupakan penakar hujan non-recording atau manual yang berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh pada permukaan tanah dalam periode waktu 24 jam yang dinyatakan dalam satuan milimeter. Penakar hujan observatorium pada pengamatan agroklimat diamati tiap jam 7 waktu setempat, sedangkan untuk pengamatan sinoptik diamati setiap jam. Penakar hujan OBS atau observatorium terdiri dari 5 bagian utama, yakni bagian yang pertama adalah corong penakar yang berbentuk lingkaran yang dapat dilepas dengan luas 100 cm persegi. Selanjutnya adalah tabung penampung air hujan, keran untuk mengeluarkan air, penyangga, dan kelas ukur dengan skala 0 sampai 25 mm sesuai anjuran WMO. Saat terjadi hujan, air hujan yang tercurah masuk dalam corong penakar. Air masuk dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung tampung. Pada jam-jam pengamatan air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan tertampung dapat terukur semua. Nantinya, data yang dihasilkan dengan alat ini adalah waktu terjadinya hujan dalam satuan jam, periode hujan, intensitas curah hujan, satuan milimeter per menit atau milimeter per jam, dan jumlah curah hujan dalam satuan milimeter. Alat yang ke-14 adalah ARWS atau Automatic Rainwater Station, di mana alat ini berfungsi sebagai alat yang digunakan dalam pengambilan sampel air hujan yang akan diuji tingkat keasamannya di laboratorium. Dengan adanya alat ini, air tidak akan tercemar dan terkontaminasi. ARWS terdiri dari 2 bucket, yaitu wet bucket dan dry bucket. Bagian-bagian Automatic Rainwater Station yaitu bibir atau mulut corong, lebar corong, tempat kunci atau gembok, tangki pelampung, silinder jam tempat meletakkan pias, tangki pena, tabung tempat pelampung, pintu penakar hujan, alat menyimpan data, alat pengatur tinggi rendah, selang gelas atau sifon, selang gelas, dan panci pengumpul air hujan bervolume. Prinsip kerjanya adalah jika terjadi hujan, maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air digerakkan oleh motor listrik. Selama hujan, penutup tersebut tetap terbuka. Kemudian setelah hujan berhenti, maka penutup akan bergerak ke posisi semula, sehingga air hujan yang di tempat penampungan tidak terkena kotoran lain karena tertutup rapat. Barulah sampel air hujan tersebut dikirim ke laboratorium kualitas udara BMKG untuk dianalisa. Dan alat yang terakhir adalah High Volume Air Sampler atau HP Sampler. HP Sampler adalah peralatan sampling untuk mengambil sampel SPM atau Suspension Particles Meter, atau penjelasan dalam bahasa Indonesia itu adalah partikel padat yang melayang di udara berukuran sekitar 0,1 mikron. Alat ini berfungsi untuk mengukur partikel kecil padat aerosol di udara, contohnya debu, karbon, dan lain-lain, yang diukur dalam satuan mikrogram.
Untuk pengamatannya sendiri bisa dilakukan pengambilan pias per hari dan juga pias mingguan. Hive Volume Air Sampler atau HP Sampler terdiri dari 4, yaitu sensor suhu yang berfungsi menggerakkan pena yang berfungsi dalam menunjukkan jumlah atau volume partikel, kertas pias yang berfungsi dalam mencatat jumlah volume atau partikel, dan rambut yang berfungsi sebagai sensor kelembaban. Cara kerja HP Sampler ini yakni udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Oke, itulah tadi alat-alat meteorologi dan klimatologi yang digunakan oleh BMKG yang biasanya ada di taman alat untuk melihat fenomena-fenomena atmosfer dan meneliti tentang cuaca dan iklim. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Irwansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.